Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, berbicara tentang pedagang dan perbedaan dan dengan pengusaha. Begini teman-teman, seorang pengusaha itu teman-teman ya, cara berpikirnya, mindsetnya itu memang jauh berbeda dengan seorang pedagang. Meskipun sama-sama dia itu menciptakan sebuah produk atau menjual sebuah produk untuk ditawarkan dan dipromosikan kepada kalangan masyarakat luas. Memang seperti itu. Tetapi ada sebuah mindset, cara berpikirnya dan cara menjualnya ini ada yang tidak sama juga teman-teman. Banyak sebenarnya ciri-ciri mereka itu yang perbedaannya itu banyak sekali, tapi ini saya menemukan satu. Mungkin di antara kalian itu nggak menyadari sekarang kalian itu memasuki tahap sistem pengusaha ataupun pedagang. Jadi begini, biasanya seorang pedagang itu sukanya itu teman-teman, kalau ada kayak pameran, ada pertunjukan apa, ada karnaval misalnya, pawai budaya, di mana di tempat situ ada keramaian, dia pasti datang. Sebenarnya dia itu jualannya itu jualan di depan rumah, misalnya seperti itu ya, jualan lapak di depan rumah dengan gerobak. Nah, kesehariannya setiap harinya itu jualannya di depan rumah pakai gerobak. Nah, gerobaknya ini memang ada rodanya teman-teman, jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi ketika ada keramaian, tempat keramaian atau pertunjukan apa yang mendatangkan orang banyak, dia ini mesti selalu ikut serta jualan di tempat tersebut, di tempat yang ramai tersebut. Misal di alun-alun ada acara jalan sehat ataupun acara acara jaranan atau orkes seperti itu, dia akhirnya berbondong-bondong ikut jualan ke sana teman-teman, demi ingin meraup keuntungan yang lebih banyak dari hari yang biasanya, yang hari biasa yang dia jual. Nah, ini sistem seorang pedagang seperti itu teman-teman. Nah, seorang pengusaha pasti dia tidak akan pergi kemana-mana meskipun jarak, misal katakanlah jarak 100 meter, ada jarak 100 meter itu ada karnaval seperti itu ya, karnavalnya lewat jalan yang depan itu ada pertigaan, nah lewat situ, tapi dia tetap konsisten, tetap fokus pada jualan di tempat yang dia tempati setiap harinya. Ini seorang pengusaha seperti itu teman-teman, sistemnya. Kenapa teman-teman? Nah, ini mindset seorang pengusaha itu teman-teman. Begini, mindset seorang pengusaha itu, dia tidak butuh keuntungan, bukan tidak butuh ya, maksudnya maaf, dia itu tidak memaksakan diri untuk mencari keuntungan lebih pada momen-momen tertentu atau pada hari itu, hari ketika ada momen-momen yang langka seperti itu. Enggak, seorang pengusaha itu lebih mengedepankan ini loh, tempatnya saya tempati, saya sedang berjualan es yang lain daripada yang lain, misalnya seperti itu. Ini loh tempat saya ini, lapak saya ini, saya jualan di sini di depan rumah, di gang belokan yang ketiga, misal seperti itu. Dan di sini saya menyediakan nasi jagung yang paling enak di kota ini ya, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, seorang pengusaha ini butuh dikenal, butuh orang itu nyamperin, butuh orang itu berbondong-bondong untuk mengunjungi lapaknya. Ini mindset seorang pengusaha seperti itu. Jadi dia tidak menjemput orang-orang yang berkumpul, tetapi dia itu menyendiri. Nah, ini gambarannya temennya. Dia itu membuka usaha, misal di tengah sawah, tapi orang-orang yang berbondong-bondong ingin mengunjungi lapaknya, mengunjungi dagangannya. Ini mindset seorang pengusaha teman-teman. Bukan kita yang mengunjungi keramaian. Nah, seorang pedagang itu seperti itu. Seorang pedagang itu sukanya ada keramaian, mereka mencari keuntungan lebih dari hari biasanya yang dia jual, karena pasti lumayan itu teman.
ada pertunjukan apa, pasti lakunya 3 kali hingga 5 kali lipat dari hari biasanya, pasti itu. Apalagi acara seperti kayak karnaval yang sangat memakan waktu banyak, orang-orang itu pasti yang diperhitungkan matang. Kalau ada acara-acara seperti itu pasti mereka membeli di tempat tersebut. Nggak mungkin dia membeli di tempat yang lain, nggak mungkin. Meskipun memang ada es kayak misalnya es apa ya, kayak es yang sudah terkenal ya, es kopi yang sudah terkenal di tempat yang misal jarak 100 meter dari keramaian tersebut, tapi orang-orang ini pasti akan membeli di area tertentu itu, area di situ, area tersebut, area yang ramai tersebut. Karena kenapa ya? Karena sudah terlanjur di suasana yang ramai itu. Jadi ya seadanya lah. Istilahnya mereka itu memang sangat terpaksa membeli es di tempat yang ramai tersebut, teman-teman. Sudah sangat terpaksa. Padahal mereka kalau memang di tempat situ ada es kopi yang terkenal, memang kalau es kopi yang terkenal itu mau ke tempat tersebut, pasti ya diserbu banyak orang, pastinya itu, teman-teman. Tapi mindsetnya seorang pengusaha itu tidak muluk-muluk ingin mencari keuntungan yang cuma 1 hari, yang cuma 1 tahun sekali. Enggak, para pengusaha enggak punya mindset seperti itu, teman-teman. Mereka tetap konsisten buka di tempatnya sendiri, di lapaknya sendiri, tanpa memindahkan lapak ke sana kemari mencari keuntungan yang lebih. Enggak. Itu cara pengusaha menggelar dagangannya, menggelar jualannya agar intinya itu agar jualannya ini tidak berpindah-pindah. Orang-orang itu agar mengetahui dan mengingat, oh di sini jualan es teh yang rasanya itu lain daripada yang lain. Oh di sini ternyata nasi pecel yang rasanya khas sekali. Oh di sini orang yang jualan es campur ini isinya banyak. Jadi para pengusaha ini, mindset seorang pengusaha ini butuhnya seperti itu, teman. Butuhnya untuk dikenal dan diingat oleh orang-orang maupun para pelanggannya. Tidak karena dibutuhkan, karena haus dibutuhkan minum ini, dibutuhkan lapar makan ini, enggak. Karena mereka ingin membeli di tempat lapak tersebut, di tempat lapak yang sistemnya seorang pengusaha itu. Ya, ini perbedaan yang mungkin kalian ketahui, tidak kalian sadari. Ya terserah, ini segala sesuatu ada di tangan kalian. Kalian nyaman dengan sistem pedagang, monggo. Kalian nyaman dengan sistem pengusaha, ya silakan. Itu tergantung kalian. Ini karena saya hanya membeberkan ini loh, sistemnya seperti ini. Kalau begini adalah pedagang, kalau begini adalah pengusaha, semua sama-sama ada keuntungan. Tapi pastinya ke depan, yang jauh ke depan itu pastinya ya keuntungan lebih didapat oleh seorang pengusaha. Itu nyata, teman-teman. Nah, sudah mengerti, sudah sampai jelas di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, teman-teman. Maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.